Halo guys, and welcome back to Headline Liputan6.com tanggal 8 Januari 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang desain final Istana Negara Ibu Kota Baru. Kapan pembangunan dimulai? Simak penjelasan berikut. Seniman Inyoman Nuarta tiba-tiba memposting desain Istana Presiden di Ibu Kota Negara Baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Postingan pertama Nyoman Nuarta soal desain Istana Presiden tersebut hingga kini sudah di-like 5.219 orang. Dalam captionnya, dia mengklaim desain tersebut sudah final dan disetujui Presiden Jokowi. Gambar yang dimuatnya pertama kali memperlihatkan Istana Presiden Ibu Kota Negara dari sudut pandang keseluruhan. Nampak sayap Garuda seperti benteng tinggi yang menjaga gedung-gedung di depannya. Gambar kedua yang diunggah Nyoman memperlihatkan sudut pandang burung atau bird eye. Terlihat gedung di tengah-tengah tadi memiliki dua kolam di dua sisi, di depan tiang-tiang yang berjajar. Sementara di sisi atas gedung yang sama ada sebuah ruang lapang dengan hiasan rumput hijau. Mundur ke belakang, ada satu gedung yang terlihat nampak lebih tinggi dari gedung sebelumnya yang dibalut warna hijau rerumputan. Di belakangnya terlihat megah ornamen layaknya burung Garuda yang mengembangkan sayapnya. Desain Garuda sengaja dipilih lantaran ia tak ingin menimbulkan konflik antara suku bangsa di Indonesia yang punya ciri khas masing-masing. Pemerintah mengklaim desain ibu kota baru secara keseluruhan memang sudah ada. Ini dipastikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Namun untuk pelaksanaannya, Basuki mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi dari Presiden Jokowi. Lalu, Basuki mengatakan bahwa fokus pembangunan pemerintah bukan hanya di wilayah IKN, melainkan juga di daerah sekitarnya, sehingga daerah penyangga juga bisa mendapat manfaat dari kehadiran IKN baru. Proyek pembangunan ibu kota baru ini diharapkan dapat menjadi titik mula pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Pemerintah akan memastikan agar pendanaan ini tidak mengganggu penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi menetapkan bahwa kondisi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi tetap jadi prioritas di 2021. Dalam APBN 2023 nanti adalah pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. Rincian anggaran IKN belum ditetapkan secara detail karena masih dalam tahap pembahasan dan perhitungan. Rincian anggaran baru akan keluar setelah RUU IKN selesai dibahas. Namun, jika dilihat dari RUU IKN Pasal 24 Ayat 1, salah satu sumber pembiayaannya akan berasal dari APBN. Pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur diperkirakan akan menyedot dana hingga 466 triliun rupiah. Selain itu, proyek ibu kota baru juga membuka opsi utang sebagai sumber pendanaan. Hal ini tentunya langsung mengundang respon berbagai pihak. Peneliti Indef Nailul Huda menilai jika pendanaan menggunakan utang maka akan terlalu beresiko. Apalagi ini dinilai akan membebani keuangan negara ke depannya. Alasannya penerimaan pajak negara saat ini belum pulih, imbas dari efek pandemi yang masih dirasakan di berbagai sektor. Jika memaksakan menggunakan utang, Huda melihat ada potensi pengambilan utang lagi untuk menutup utang sebelumnya. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memperkirakan Uni Emirat Arab bakal ikut mendanai proyek IKN lewat gelontoran investasi senilai 10 miliar US dollar atau setara 144 triliun rupiah. Bahlil menyebut jumlah itu merupakan bagian dari komitmen investasi Uni Emirat Arab ke Indonesia dengan total nilai mencapai 44,6 miliar US dollar atau setara 642,2 triliun rupiah.
Namun, pemerintah Uni Emirat Arab masih harus melakukan komunikasi yang sangat intens dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menentukan bagaimana bisa mengalokasikan investasi mereka selain untuk di IKN. Itu dia headline di petanan.com hari ini. Saya Ratu Surya Semirat undur diri. Bye!